Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Saham. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu buku investasi paling legendaris sepanjang masa, yaitu The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Buku ini telah menginspirasi banyak investor hebat, termasuk Warren Buffett, yang pernah menyebutnya sebagai buku terbaik tentang investasi yang pernah ditulis. Jadi, kalau kamu penasaran bagaimana cara menjadi investor yang cerdas tanpa harus memiliki IQ super atau bergantung pada keberuntungan, tonton video ini sampai habis. Pertama-tama, mari kita kenalan dengan tokoh kunci dari buku ini, Mr. Market. Bayangkan kamu memiliki sebuah bisnis, dan setiap hari ada seseorang bernama Mr. Market yang datang mengetuk pintu rumahmu. Suatu hari, dia bilang, "Wah, bisnis kamu sekarang seharga 10 juta rupiah." Tapi keesokan harinya, dia berubah pikiran dan berkata, saya cuma menghargainya 5 juta rupiah. Lusa, dia kembali dengan angka yang berbeda lagi, misalnya 15 juta rupiah. Jadi, apa maksudnya? Mr. Market adalah representasi dari fluktuasi emosi dan sentimen pasar. Dia bisa sangat optimis atau sangat pesimis, dan itulah sebabnya harga saham bisa berubah drastis setiap harinya. Benjamin Graham mengingatkan kita agar tidak membiarkan Mr. Market mengatur keputusan investasimu. Ingat, harga pasar tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu bisnis. Alih-alih terjebak dalam fluktuasi harga harian, fokuslah pada nilai jangka panjang bisnis itu. Ketika Mr. Market memberikan harga yang terlalu tinggi, itu mungkin saat yang tepat untuk menjual sebagian investasi. Sebaliknya, saat ia terlalu pesimis dan menawarkan harga yang murah, itu adalah kesempatan emas untuk membeli. Jadi gunakan fluktuasi pasar sebagai peluang, bukan sebagai alasan untuk panik. Dengan kata lain, jadilah investor yang rasional, bukan emosional. Selanjutnya, Graham membagi investor menjadi dua tipe utama. Yang pertama, investor defensif atau pasif, dan yang kedua, investor aktif atau enterprising. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah investor defensif. Jika kamu termasuk investor defensif, kamu cenderung mencari kestabilan dan tidak ingin terlalu terlibat dalam aktivitas trading harian. Strategi yang disarankan adalah diversifikasi. Bangun portofolio yang terdiri dari saham dan obligasi, misalnya dengan perbandingan 50-50 atau sesuai kebutuhan dan situasi hidup kamu. Rebalancing. Secara rutin, misalnya 1 atau 2 kali setahun, periksa kembali alokasi portofolio. Kalau saham tiba-tiba mendominasi portofolio, jual sebagian untuk membeli obligasi agar kembali seimbang. Dollar cost averaging. Investasikan sejumlah uang secara berkala, seperti setiap kali gajian. Teknik ini membantu menghindari pembelian pada waktu-waktu yang salah karena harga saham yang fluktuatif. Yang kedua adalah investor aktif. Bagi kamu yang memiliki waktu dan passion lebih dalam mengelola investasi, strategi aktif mungkin lebih cocok. Di sini, kamu dituntut untuk melakukan riset mendalam. Cari perusahaan yang nilainya sebenarnya lebih tinggi daripada harga pasarnya, alias saham undervalued. Menghindari saham growth yang terlalu mahal. Banyak perusahaan dengan pertumbuhan tinggi justru dihargai terlalu tinggi oleh pasar. Analisis laporan keuangan. Pelajari laporan tahunan, neraca, dan laporan laba rugi untuk menentukan apakah perusahaan benar-benar layak investasi. Ingat, menjadi investor aktif memerlukan kesabaran, disiplin, dan kemampuan untuk menganalisis pasar secara mendalam. Jadi pastikan kamu siap untuk berkomitmen lebih. Prinsip selanjutnya yang sangat penting dalam buku ini adalah margin of safety, atau batas keamanan. Apa itu margin of safety? Bayangkan kamu hendak membeli sebuah rumah yang menurut penilaian sebenarnya bernilai 500 juta rupiah. Tetapi, jika kamu bisa mendapatkannya dengan harga 300 juta rupiah, maka kamu memiliki margin keamanan yang signifikan. Hal yang sama berlaku dalam investasi saham. Kamu sebaiknya hanya membeli saham ketika harganya jauh di bawah nilai intrinsiknya.
Misalnya, jika kamu menghitung nilai suatu saham sebesar Rp1.000 per lembar, maka sebaiknya belilah saham tersebut hanya jika harganya mencapai Rp600 sampai Rp700. Ini memberi ruang bagi kesalahan perhitungan atau kejadian tak terduga di pasar. Margin of safety membantu kamu mengurangi risiko kerugian. Karena dalam investasi, tidak ada jaminan 100% bahwa perhitungan kita benar. Jadi, dengan adanya margin of safety, meskipun ternyata nilai intrinsik sedikit meleset dari perhitunganmu, kamu masih memiliki bantalan untuk menghadapi fluktuasi pasar. Prinsip ini adalah fondasi dari strategi investasi Graham, yang membuat banyak investor sukses selama bertahun-tahun. Banyak orang percaya bahwa semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula imbal hasil yang harus diperoleh. Namun Graham memiliki pandangan yang berbeda. Dia menyatakan bahwa risiko dalam investasi tidak semata-mata ditentukan oleh fluktuasi harga. Keuntungan yang sebenarnya berasal dari seberapa cerdas kamu dalam mencari peluang yang undervalued. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan kamu sedang bermain Russian roulette. Ada tawaran untuk mendapatkan hadiah Rp10 juta dengan risiko yang kecil, lalu ada tawaran Rp100 juta dengan risiko yang 2 kali lipat. Dalam konteks pasar saham, situasinya tidak seperti itu. Jika kamu membeli saham yang harganya rendah karena perusahaan sebenarnya berkinerja baik, kamu bisa mendapatkan keuntungan besar tanpa harus mengambil risiko tinggi. Jadi, risiko yang kamu hadapi seharusnya bukan karena kamu berani ambil risiko, tapi karena kamu kurang cermat dalam menilai harga versus nilai. Intinya, jangan terjebak dalam mitos bahwa ambil risiko besar berarti untung besar. Lebih penting lagi, pastikan kamu melakukan analisis mendalam dan membeli saham dengan harga yang aman, sehingga kamu bisa mendapatkan imbal hasil optimal dengan risiko yang lebih kecil. Sekarang, mungkin kamu bertanya-tanya, apakah prinsip-prinsip ini masih relevan di zaman sekarang, di mana teknologi dan informasi bergerak begitu cepat? Jawabannya, ya. Meskipun saat Graham menulis buku ini, dunia belum sedigital sekarang, prinsip dasar investasi yang rasional tetap berlaku. Di era smartphone, informasi tentang harga saham bisa didapatkan ribuan kali sehari. Namun, jangan sampai kamu terjebak oleh fluktuasi harian yang membuat emosi kamu kacau. Tetap fokus pada nilai jangka panjang dan prinsip-prinsip dasar investasi yang sudah teruji waktu. Ingat, Mr. Market tetap ada, hanya saja sekarang dia datang lebih sering lewat notifikasi di ponselmu. Jadi kontrol emosi dan gunakan informasi dengan bijak. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin memberikan beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan, serta kesalahan umum yang harus dihindari saat berinvestasi. 1. Jangan terlalu reaktif. Hindari membuat keputusan berdasarkan fluktuasi harga harian. Ingat, Mr. Market seringkali dipengaruhi emosi. 2. Tetap berpegang pada rencana. Buatlah strategi investasi yang jelas. Apakah kamu investor defensif atau aktif? Dan patuhi rencana itu meski pasar sedang tidak menentu. 3. Diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Diversifikasi membantu mengurangi risiko keseluruhan. Lakukan riset mendalam. Untuk investor aktif, pastikan kamu benar-benar memahami laporan keuangan dan fundamental perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli. 5. Gunakan margin of safety. Selalu cari kesempatan untuk membeli saham dengan harga di bawah nilai intrinsiknya. Ini adalah tamengmu terhadap kesalahan perhitungan. 6. Jangan terpengaruh hype. Pasar selalu penuh dengan rumor dan prediksi yang berlebihan. Fokus pada analisis objektif dan jangan biarkan opini orang lain mempengaruhi keputusanmu. Dengan menerapkan tips-tips ini, kamu akan lebih siap menghadapi berbagai dinamika pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Kamu mungkin tidak akan langsung menjadi jutawan dalam semalam. Tapi dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kamu akan menanamkan dasar yang kuat untuk mencapai kebebasan finansial di masa depan. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Juga,
Tulis di kolom komentar apa pendapatmu tentang buku ini atau buku investasi lain apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.